Halo Sobat YouTube, ini sedikit informasi ya. Jika motor Honda CBR Anda yang 250 RR, ya saya punya jujur ada sementara parkir di pedok. Waktu saya muter ban lagi cuci, lari jatuh jadi patah. Seperti bagian depannya patah ya, di bagian footstep depan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk beli yang versi Yamaha. Ini asli benar-benar Yamaha punya, karena Yamaha teman saya punya yang R15, dia ya namanya anak freestyler ya. Jadi jatuh nggak patah-patah dia punya. Jadi saya mau ganti Yamaha, karena juga salah satu pertimbangan karena yang Yamaha ini harganya lebih murah. Memang pada intinya tidak 100% langsung plug and play ya. Kita mesti agak sedikit kikir untuk dia masuk ke tempat yang pas. Tapi kita akan coba bikin YouTube-nya. Dan ini kita bikin video, dan kebetulan ini kiri kanan kita dapat barang asli. Kita dapat barangnya ini harga 234.000 sudah sama ongkir. Luar biasa. Dan ini barang asli dari Yamaha. Sedangkan kalau Honda punya satu buah begini, dia mintanya 600.000 belum ongkos kirim. Gila nggak? Gila. Oke. Jadi buat teman-teman ada yang rusak, ini pantas dinonton, pantas dicontohi, karena ini low budget jadinya, tapi barangnya berkualitas, barang ori pabrik punya, tapi kita kanibalkan dia pakai Yamaha punya. Nanti jadi seperti apa. Oke, kemudian di depan ini barangnya namanya racer steer. Nah, kalau teman-teman nonton di YouTube saya yang Honda CBR Old yang 150 biru itu belum laku ya sampai sekarang. Saya ada bikin YouTube-nya. Salah satu untuk menangani masalah kesehatan saya, ini jawabannya. Ya, jadi dokter bilang saya tidak boleh menggunakan motor yang terlalu bungkuk karena bisa memperparah cedera tulang punggung belakang saya. Jadi saya beri racer ini untuk kita akan bikin jadi steer fat bear atau yang steer lurus. Nanti jadi seperti apa itu project berikutnya, next project ya. Oke, ini lumayan harganya 500-an lebih. Ya, demi kesehatan daripada saya mesti jual motor lagi. Lagi pula bingung juga mencari 250 cc yang motornya sebagus Honda CBR 250R untuk kelasnya paling tercepat di 2 valve. Yang menurut saya masih Honda CBR the best. Oke, itu aja teman-teman, kita akan segera bongkar ini. Saya mau bongkar dulu, saya mau coba ngetes dulu. Oke, terima kasih. Tolong tekan tombol pause, di like, subscribe, dan komen yang positif. Thank you, kita next level part berikutnya. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Benyamin Tandean di toko helm Mas Indah. Seperti biasa NHK helmnya sang juara game Gaulman. Dan kemudian buat salam dari motor saya ada Honda CBR 250RR dan juga 150R All Thailand yang biru. Oke, pada kesempatan ini saya mau berbagi tips ya, dan juga berbagi semoga ini menjadi pencerahan bagi teman-teman. Singkat cerita, motor saya Honda CBR 250R lagi di stang pedok. Jadi saya biasanya nyuci tuh motor, biasanya tuh keadaan parkir samping. Tapi karena lagi dalam ruangan ya sudah saya lap. Cuma saya geser roda depan, jadi dia mundur, akhirnya dia jalur pedoknya keluar dan motornya jatuh di posisi sebelah kanan. Akibatnya yang saya alami ya cukup bikin saya shock juga ya, karena untung motor itu satu T-nya tidak bengkok. Yang kedua slam slidernya ada dilindungi sedikit, cuma ada bikin retak di bagian bodi samping, tapi no problem, retaknya kecil aja nggak kelihatan, udah saya lem juga. Dan kemudian yang paling parah, slam slider kan bengkok ya, otomatis saya udah rapiin, sudah kasih rata, kembali bisa pakai. Step depan kanan patah. Ini patah, teman-teman. Pasti ada yang alamin hal ini ya. Jadi saya mau minta maaf, video ini saya khusus buat untuk anak-anak atau agan-agan atau teman-teman yang pengguna Honda CBR 250 yang mungkin pernah ngalamin crash ataupun jatuh bego sehingga ini patah. Dan waktu patah otomatis ini saya sudah atur, nanti saya tunjukin ini di mana, ini bukan hilang ya, ada ini patah, teman-teman bisa lihat patah parah. Ini bahannya kayak bahan bubut ya,
Jadi kalau mau lem tuh ya bisa dilem, mungkin pakai lem besi, saya belum coba. Tapi alangkah baiknya kita beli aja ya, ganti. Nah, ini dia punya per asli bawahnya dia, saya nggak pakai. Ya, dengar baik-baik ya teman-teman, ini tips ya. Kalau nggak terlalu penting ya skip aja nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman CBR, saya minta tolong, bukan saya mau cari viewer atau saya mau cari sensasi apa, saya cuma ingin berbagi aja. Karena saya pernah ngecek barang segini aja, harganya tuh fantastis. Saya kaget dengan, saya pikir ya ini murah lah. Maksudnya cuma beli ini aja ya, paling murah lah. Nggak usah ininya kan, pikir murah lah. Ternyata ngecek ini ada yang buka sampai 800.000. 800.000 di online shop, yang nggak usah bilang online shop mana, 800.000 rupiah. Ada yang kosongan ini saja, hanya ini aja 800.000, belum ongkos kirim. Dan kemudian ada satu set juga ada sekitar 900.000. Ya harga segitu kan, ya gimana ya, kita kena musibah ini kan, sudah patah lagi, mau keluar uang hampir mau 1 juta gitu kan, berat. Jadi tadi di video sebelumnya saya ada beritahu barang substitusi seperti apa, yang tadi Yamaha yang saya beli, dan kebetulan saya sudah unboxing. Ini barangnya, saya beli kiri kanan. Ini minta maaf, ini sisa bagian kirinya aja. Kenapa nanti saya jelasin. Kanannya sudah dipasang dan hasilnya sangat memuaskan dan hasilnya sangat keren. Bukan saya bela-bela Yamaha juga, tapi memang teman saya yang pakai freestyler, si Jumper, nanti ada fotonya saya tunjukin tuh anak. Dia tuh itu gunanya teman-teman. Ya, gunanya teman yang pakai hati. Jadi dia sempat bongkar, dia punya motor R15 dia bongkar. Ini R15 punya ya. Dia sempat coba tes, dia masukin, ternyata masuk, tapi dia kondisinya gini, dia masih bengkok naik gini. Ternyata kita coba akalin, ini bekas kikir. Teman-teman kalau lihat ini bekas kikir. Nah, saya dekatin. Ini bekas kikir, teman-teman. Bekas dikikir. Ternyata dikikir segini aja. Dikikir. Kikirnya pakai alat kikir. Sebentar saya ambil alat. Ini alat kikirnya. Pakai alat kikir ini aja. Ini merek Kentaro saya punya. Ya, ini sudah lama saya pakai, sudah bertahun-tahun. Jadi dikikir kayak gini aja nih. Kenapa dikikir gak boleh pakai gurinda? Karena kalau pakai kikir, kita masih bisa ngatur jarak spare-nya itu pelan-pelan. Jadi dia dari tinggi sampai dia pelan-pelan, jadi sampai dia turun. Kalau kita gurinda, crack 1 kali putus, kita udah longgar, gak bisa pakai apa-apa lagi. Ya, jadi teman-teman tolong perhatikan ya, jangan pakai. Memang keluar tenaga sedikit, tapi worth it banget. Dan lu orang gak usah pikiran beli barang mahal. Udah gak zaman lagi, kita bagi-bagi tips ini. Ya, biar semangat. Saya bawa nasi kayak ini, semangat. Tadi kan sudah sedih, kita sudah ada solusinya. Dan kemudian saya beli ini agak antik ya. Saya beli tuh kiri kanan. Keluar uang 230.000. 230.000 kiri kanan, Yamaha punya. Dan Yamaha R15 bukan saya banggain Yamaha juga ya. Teman saya pakai freestyler, dia sampai bahan muka sudah angkat gini, jatuh, pong, nggak patah ini barang. Tapi mohon maaf, Honda CBR saya patah loh ini barang. Teman saya yang R15 si Jumper bingung, harganya udah mahal kok kualitasnya kayak gini. Ya oke lah, udahlah. Namanya barang udah rusak, kita cari substitusi. Dan akhirnya saya beralih ke step depan Yamaha. Memang ini lebih kecil, kita ada akalin caranya. Karena ini dratnya bukan lebih kecil, dratnya lebih besar, ini dratnya lebih kecil. Nanti gimana ini bisa pakai, ada caranya. Saya bahas ini. Pokoknya teman-teman ini sorry agak panjang ya. Nah, kemudian saya beli ini, teman-teman jangan lupa beli sekalian dia punya ini. Tapi sebenarnya ininya nggak usah beli. Kenapa? Ini ada yang panjang, ada yang pendek Yamaha punya. Ya, ini yang bagian ini, yang ini. Karena bisa pakai kembali Honda punya. Cuma teman-teman ingat harus beli pernya ini yang Yamaha punya seperti ini. Ini yang Yamaha punya. Kenapa? Konstruksi sistemnya itu beda. Dia ada sistem nahannya dari sini. Dari kalau Honda punya, dia gak ada bengkokan naik. Dia bengkoknya lurus. Dan ini tidak bisa masuk di Yamaha punya. Jadi belinya satu set aja teman-teman. Kalau patah kanan, ya beli kanan aja satu set. Mau ini mau beli gak apa-apa. Kalau dia jual ini ya mungkin lebih murah. Cuma beli ini yang kanan. Kalau kanan yang patah, ini contohnya kiri. Sama yang ini. Ini 2 aja udah cukup. Nanti dikikir. Saya bilang kikir. Tahan gini, kikir. Kikirnya bagian sini. Yang bagian sininya dikikir pelan-pelan. Ya, sambil dilihat yang punyanya Honda disamain.
Nggak usah harus ada tekukan ini, nggak usah harus takut ada tekukan ini, nggak usah penting. Yang penting dia masih bisa nganjal rata sama footstepnya, kemudian dia naik turun ini. Jangan sampai terlalu banyak kikir, nanti dia jatuh ke bawah. Nanti ini hilang tegak pegangannya, itu aja. Oke, dan kita nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung ke hasilnya seperti apa. Kita langsung check it out. Oke teman-teman, ini saya langsung ke parkiran motor saya tunjukin. Ya. Oke. Ini teman-teman yang sebelah kanan saya. Ini kita pakai yang Yamaha punya. Tuh teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman lihat ini beda ya, bukan Honda punya. Ya, ini naik turun sempurna. Dan kemudian ini saya akalinnya pakai apa teman-teman? Teman-teman tahu lem besi yang 2 campuran? Ini dratnya beda. Ini kuat sekali, nggak goyang. Ini goyang motornya tuh. Ini saya pakai lem besi bagian atas, lem besi bagian bawah. Nanti lem besi tidak apa saya tunjukin, karena lem besi ini lem besi yang tidak berwarna. Jangan cari lem besi yang berwarna. Ya, ada yang warna hitam. Nah, ini udah jadi teman-teman. Teman-teman kan ngukur bagian ini untuk tahu ini harus sama rata. Ini dia sama rata gini. Ngikir sampai dia sama rata. Ini satu garis. Dari sini garis nih nyambung rata. Itu aja poinnya. Dia ngikir sampai masuk pas mentok. Pertama tuh dia masuk masih gini. Ngikir kasih halus-halus bagi sampai dia mentok sampai sini. Udah mentok segini, pasang pakai Honda punya, kancing, udah selesai. 100.000 sebenarnya ini, nggak sampai 100.000, udah selesai. Daripada lu harus mikir beli satu paket gini ngapain? 800.000. Maaf ya penjual, kita cuma kasih tips buat teman-teman. Dan ini dudukannya betul mantap. Tadi sempat kemarin jatuh, ini bengkok. Saya pakai pipa kecil di sini, shock over shock dengan pipa besar saya bengkokin, ini udah rata kembali. Ini bengkok juga, sampai ini ada sedikit lecet di sini. Nah, ini yang bilang slam slider, ini agak sih patahan di sini. Slam slidernya, tapi is okay gara-gara dia. Tapi saya sudah gak usah bongkar bodi ini, saya ketok aja, lalu saya cat dop lagi, udah rapi. Motor ini kuat ya, sasisnya bagus, T-nya gak bengkok, semua aman ya. Nah, ini posisi kirinya. Rencana tadi sama bongkar, tapi pikir ya nggak usah aja dah, karena pas bongkar ini mau keluarin, ini mentok di sini. Pas saya buka ini kasih keluar, nggak bisa, ada besinya juga di sini. Jadi saya ngomong ke teman saya jumper, nggak usah aja deh, ini kita pakai asli kembali aja yang Honda punya, nggak usah ganggu kiri, nggak kelihatan juga. Coba teman lihat, ini Honda punya yang kiri, ini yang kanan. Nggak ada beda, sama, cuma ini kita pakai lem. Oke ya, ini perkenalkan Honda CBR Kabuki saya 250 ya, motor kesayangan saya yang jatuh dari pedok kemarin baru selesai. Saya sampai terus kayak gini loh, takut jatuh lagi motornya ya. Ini Honda CBR 150 Thailand ya. Saya bikin videonya, saya mau jual tapi eman-eman. Nanti saya mau kasih rubah ini setir, bikin fat bear. Nanti saya akan bikin video lagi. Semoga jadi pencerahan bagi teman-teman yang punya motor. Kalau bikin fat bear, pencerahan buat semua motor full firing, bukannya yang Honda CBR 250. Oke, back to kamera ke depan saya. Oke, buat teman-teman yang alami hal yang tidak menyenangkan seperti itu, saya tahu ya rasanya seperti apa. Bagaimana posisi motor Anda jatuh dan kemudian patah bagian itu. Dan kemudian itu ya, ini saya mau bilang, lem besi yang tidak berwarna, aradit. Pencampuran gampang, 1:1, sedikit aja, nggak usah banyak, dilem. Pada saat pengeleman pertama, dia masih belum kering, lemnya agak kurang lengket, karena masih basah. Tapi kalau udah lama-lama, kerasnya kayak baja men. Jadi butuh proses lemnya, nggak usah harus langsung bilang lengket langsung, bukan Alteco. Tapi dia paling cuma 5 menitan dia udah jadi kuat kembali. Oke, teman-teman, ini buang aja, nggak usah pakai. Yamaha punya udah ada pengganti substitusinya. Itu aja informasi dari saya teman-teman. Jadi ini saya sangat senang berbagi, saya orangnya sangat senang berbagi, karena saya tahu di luar sana pasti banyak teman-teman yang footstep depannya patah. Dan saya juga berterima kasih buat teman saya khususnya jumper ya.
yang sudah rela dia korbanin motornya, punya footstepnya, dia bantu atur, dia sempat cariin, dia sempat lihat saya stres juga, ini barang terlalu mahal, sampai 800 sampai 900. Ngapain juga ya barang gini sampai harga segitu? Ya terlalu mahal ya. Bukan gara-gara motornya mahal, partnya juga harus mahal ya. Kalau pengakuan teman saya yang mah aja R25 aja harga partnya nggak terlalu mahal sih. Ya kasihan juga sih ya. Oke, yang penting kita ada penggantinya. Intinya motor saya udah bisa hidup lagi, udah bisa pakai bawa jalan-jalan lagi, karena kemarin sampai 1 minggu setelah jatuh patah lagi, gua udah stres. Kemudian akhirnya sekarang udah jadi. Nah setelah jadi ini baru saya mau bikin videonya, dan posisi ridingnya itu nyaman sekali seperti asli. Makanya tadi teman-teman saya bilang dudukannya harus sama rata antara ini sama dia punya tadi. Itu bedanya di situ, gampang. Kalau teman-teman bisa lihat tadi ngobek lagi video saya, di pause di situ saya bilang ini satu garis ya. Jadi kikirnya pelan-pelan. Jadi modalnya cuma ini doang, yang Yamaha sama ini punya Yamaha ya. Yang dibuang itu nggak usah pakai, ini nggak usah pakai, sama ini nggak usah pakai ya. Dan ini harus punya ini. Anda harus punya ini, kikir. Harus punya ini. Harus punya ini aja cukup ya. Langsung dikikir pakai yang alas yang rata, digosok pelan-pelan ya. Itu udah beres. Nah ini video ini saya buat karena saya sudah terlanjur beli banyak alat ya, sampai kiri kanan. Sebenarnya nggak usah. Jadi kalau teman-teman yang kalau kanan patah, beli aja kanan, nggak usah beli yang kiri, beli satu aja. Ya kalau lu punya duit lebih silahkan beli aja. Tapi menurut saya nggak usah juga. Itu pas tanggal 29 tuh ada kalender ya. Dan kemudian ini next video buat Honda 250, dan nanti next video lagi saya akan bikin di Honda 150. Saya akan bikin setir fatbar. Oke, mungkin selera ya. Kalau saya sih suka fatbar karena sebenarnya saya nggak suka rubah barang pabrik. Saya lebih suka setir jepit. Cuma ini masalah punggung saya, ya. Jadi saya tidak bisa terlalu membungkuk karena kalau terlalu membungkuk, saraf-saraf saya di bagian tulang belakang itu sakit. Jadi akhirnya saya atur untuk bikin setir fatbar. Nanti dibantu oleh teman saya juga jumper. Oke, itu gunanya teman. Saya bersyukur punya salah seorang teman yang sangat baik hati. Dia nanti juga akan mau bongkar dia punya setir fatbar yang prototyper untuk ngetes di motor saya sebelum saya beli. Itu hebat tuh teman itu. Punya hati yang luar biasa. Jadi kalau punya teman yang hebat, yang luar biasa, jaga baik-baik. Oke, itu aja teman-teman. Tips saya singkat, padat, dan jelas. Sorry, mau 15 menitan. Tapi semoga 15 menitan ini menjadi jawaban buat teman-teman yang punya masalah yang bikin Anda stres, dan kemudian jawabannya cuma terbalas dan terjauh dan 15 menit, dan lu orang cuma hanya beli online tuh barang, dan kemudian lu siapin barang yang saya bilang siapin itu aja, sama lem Aradite itu aja, udah lu colok, tempel, beres, all done. Gak usah lu keluar uang. Itu lu safety, lu save sampai bisa 700, 800 ribu, lu gak usah keluar duit sebanyak itu. Harusnya lu bisa keluar duit 900 ribu karena tambah ongkos kirim segala macam. Tapi lu cuma keluar uang cuma hanya 100 ribu aja lebih, nggak usah banyak-banyak, nggak sampai 100 ribu ya. Sama lem ya hitunglah 100 ribu lah, udah masuk lah 100 ribu. Tapi daripada keluar uang sampai fantastis ya, 800 tambah ongkos kirim lagi. Wah, saya sampai keringat nih buat teman-teman nih. Ya, itulah itu saya suka membantu juga. Saya bikin video juga yang rem ABS di mobil, banyak orang juga ke dealer, harganya fantasi sampai belasan juta, sampai 20 juta. Mendingan beli barang second, ABS-nya bisa perbaiki. Ya, untuk teman-teman pengen lihat video saya silakan, dan juga saya juga ngebahas tentang helm dan sebagainya. Oke, itu aja teman-teman, saya beranikan diri bikin video ini karena saya rasa video ini sangat penting buat teman-teman semua, apalagi pengguna Honda CBR 250. Dan untuk motor yang lain saya belum ada jawabannya, maaf. Tapi Anda coba cari substitut barang yang lebih murah. Nah, barang Yamaha itu bagus sebenarnya ya, cuma harganya barang juga murah, kita coba pakai. Intinya itu aja teman-teman, saya nggak ngejudge merek apapun juga. Saya nggak bilang merek mana yang bagus, cuma kita coba pakai hikmat kita lakukan, kita bisa buat sesuatu yang lebih baik dan harganya worth it buat kita dan barangnya mantul habis. Oke, itu aja. Jos Kandos dari saya, Berin Tendean. Sampai jumpa lagi saya di video berikutnya lagi. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen yang positif. Terima kasih. Bye-bye.